Selamat berjumpa lagi sahabat WowTube, semoga para sahabat WowTube semakin sukses, amin. Sekarang kita akan membahas tentang tafsir tahi lalat. Dalam bahasa Jawa tahi lalat disebut andeng-andeng. Tafsir tahi lalat oleh bangsa-bangsa di dunia tidak sama. Demikian juga tafsir tahi lalat oleh para suku bangsa yang ada di Indonesia. Ternyata posisi tahi lalat dapat ditafsir sebagai nasib seseorang selama hidupnya. Sahabat WowTube, selain memakai cara weton orang Jawa juga dapat meramal nasib seseorang dengan melihat posisi andeng-andeng atau tahi lalat yang ada di tubuhnya. Menurut budaya Jawa, tahi lalat kadangkala dianggap memiliki makna khusus yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang. Tafsir tahi lalat yang ada di Primbon Jawa telah menjadi bagian dari tradisi sejak lama. Hal ini membuktikan bahwa budaya, mitos, dan keyakinan lokal dapat berpengaruh pada pemahaman orang Jawa tentang karakter dan nasib. Konon dari cerita para sesepuh suku Jawa bahwa ramalan nasib tentang andeng-andeng atau tahi lalat ini nyaris benar. Sahabat WowTube, video ini akan menjelajahi beberapa tafsiran andeng-andeng atau tahi lalat yang ada dalam Primbon Jawa, serta bagaimana keyakinan ini berpengaruh pada pandangan sehari-hari orang Jawa terhadap andeng-andeng atau tahi lalat. Sahabat WowTube, praktik mentafsir atau ramalan berdasarkan tahi lalat dapat berbeda-beda tergantung pada budaya, tradisi, dan kepercayaan masyarakat di negaranya. Tercatat bangsa-bangsa berikut ini sejak zaman kuno sudah melakukan praktik meramal nasib seseorang berdasarkan posisi atau letak tahi lalat di tubuh seseorang. Dalam budaya Tiongkok, tahi lalat dapat memiliki tafsiran yang berbeda tergantung pada lokasinya di tubuh. Beberapa orang Tiongkok percaya bahwa tahi lalat di wajah adalah pertanda keberuntungan dan kekayaan. Tahi lalat di tempat lain mungkin dianggap sebagai pertanda positif atau negatif tergantung pada lokasinya. Bangsa India, terutama dalam budaya Hindu, tahi lalat sering dianggap memiliki konotasi spiritual. Beberapa kelompok masyarakat meyakini bahwa tahi lalat adalah tanda dari kehidupan sebelumnya atau memiliki hubungan dengan karma. Tahi lalat di tempat-tempat tertentu dianggap sebagai pertanda baik atau buruk. Pada beberapa aliran budaya Arab, tahi lalat juga dianggap sebagai tanda yang memiliki makna spiritual. Konon banyak orang yang minta dibantu untuk mencari tafsir tahi lalat oleh seorang ahli tafsir untuk menentukan apa yang mungkin diwakili oleh tahi lalat tersebut. Selanjutnya, di beberapa budaya Afrika, tahi lalat sering dianggap sebagai tanda keberuntungan atau nasib baik. Beberapa kelompok etnis di Afrika ada yang memiliki tafsiran khusus untuk tahi lalat yang diturunkan dari para leluhurnya. Praktik tafsir tahi lalat telah ada sejak zaman kuno Mesir. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa tahi lalat adalah tanda-tanda yang dapat digunakan untuk memprediksi nasib seseorang. Mereka bahkan mengembangkan sebuah sistem yang disebut chiromancy, yang merupakan seni membaca tahi lalat di tangan seseorang. Sahabat WowTube, selama abad pertengahan di Eropa tahi lalat kadang-kadang dianggap sebagai tanda-tanda penyihir atau praktik ilmu hitam. Orang yang memiliki tahi lalat dianggap memiliki hubungan dengan kekuatan gaib atau setan. Ancaman hukuman bagi para penyihir adalah dibakar atau diasingkan ke tempat yang menakutkan. Di masa perkembangan modern sekarang ini, meskipun tafsir tahi lalat tidak lagi memiliki peran signifikan dalam ilmu pengetahuan atau pengobatan modern, beberapa praktik kepercayaan tetap bertahan hingga saat ini. Misalnya, sekelompok orang masih mempercayai bahwa tahi lalat dapat mengungkapkan karakter atau nasib seseorang terlepas dari kitab Primbon Jawa. Begitulah sahabat WowTube uraian tentang sejarah tafsir tahi lalat.
yang juga dikenal sebagai metode untuk mencoba memahami atau memprediksi karakter atau nasib seseorang berdasarkan tahi lalat di tubuh mereka. Praktiknya telah ada dalam berbagai budaya bangsa selama berabad-abad. Sebagian orang menganggap bahwa penafsiran tahi lalat dianggap sebagai bagian dari kepercayaan budaya dan mitos yang perlu dihormati. Seperti halnya tafsir berbagai bangsa, maka tafsir tahi lalat di berbagai suku bangsa di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan setempat. Di mana tafsir tahi lalat ini tidak terlepas dari unsur mitos dan belum memiliki dasar ilmiah. Sahabat WOTUB, marilah kita lihat beberapa contoh tafsir tahi lalat dalam sejarah berbagai suku bangsa di Indonesia berikut ini. Sahabat WOTUB, dalam budaya Jawa, tahi lalat seringkali dianggap sebagai pertanda atau simbol keberuntungan atau nasib. Tahi lalat yang terletak di tempat-tempat tertentu di tubuh dapat dianggap sebagai pertanda baik atau buruk, tergantung pada tradisi lokal dan keyakinan individu. Beberapa tahi lalat bahkan dianggap sebagai tanda kemampuan magis atau kebijaksanaan tertentu. Lokasi tahi lalat sangat menentukan perkiraan tafsirnya. Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada tafsiran tahi lalat yang disebut pantu, di mana tahi lalat dipandang sebagai tanda-tanda yang penting dalam memilih pasangan hidup orang Minangkabau. Ada keyakinan bahwa jika pasangan memiliki tahi lalat yang serupa atau berdekatan, itu adalah pertanda baik dalam pernikahan. Sedangkan dalam budaya Batak, tahi lalat dianggap sebagai tanda-tanda keberuntungan atau nasib. Beberapa orang Batak mungkin mencari tafsir tahi lalat melalui seorang dukun atau pemuka adat untuk mendapatkan pemahaman tentang arti atau nasib mereka. Sahabat WOTUB, di Kalimantan suku Dayak juga memiliki tafsiran tahi lalat. Beberapa tahi lalat dianggap sebagai tanda-tanda khusus. Mungkin terkait dengan kekuatan spiritual atau kualitas tertentu yang dimiliki oleh individu Dayak tersebut. Sahabat WOTUB, di Papua ada suku-suku yang memiliki tafsiran tahi lalat berdasarkan mitos dan cerita rakyat setempat. Beberapa tahi lalat mungkin dianggap sebagai tanda-tanda yang membawa keberuntungan atau nasib baik. Begitulah sahabat WOTUB, faktanya tafsiran tahi lalat dalam budaya suku bangsa di Indonesia bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya, dan bahkan dalam satu suku bangsa pun bisa berbeda. Keyakinan ini merupakan warisan budaya dan tradisi lisan, bukan ilmu pengetahuan yang berdasarkan bukti empiris. Faktanya tafsiran ini dapat memiliki makna dan nilai budaya yang berbeda-beda dan penting bagi masyarakat setempat, sehingga mereka tetap menghormati dan menjaga kelestariannya. Sahabat WOTUB, tahi lalat adalah fitur kulit yang umum dan biasanya tidak memiliki pengaruh langsung dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang. Namun bagi sebagian orang, tahi lalat bisa menjadi ciri khas atau bahkan menjadi bagian dari identitas mereka, estetika dan kepercayaan diri. Beberapa orang ada yang merasa bahwa tahi lalat mereka dapat menambah keunikan atau kecantikan mereka. Tahi lalat di wajah atau bagian tubuh tertentu dapat menjadi ciri khas yang dianggap menarik oleh sebagian orang. Namun ada juga orang yang merasa tidak nyaman dengan tahi lalat mereka. Terutama jika tahi lalat tersebut cukup besar atau terletak di area yang mencolok. Sahabat WOTUB, ada juga orang yang memilih untuk menghilangkan tahi lalat mereka karena alasan estetika atau kesehatan. Pada kasus ini mereka harus berkonsultasi dengan dokter atau dermatologis untuk memutuskan metode pengangkatan tahi lalat yang sesuai. Kesimpulan secara umum, tahi lalat adalah fitur kulit yang biasa dan tidak memengaruhi kehidupan sehari-hari secara signifikan. Tahi lalat atau andeng-andeng adalah tanda lahir, biasanya berupa bintik atau bercak di kulit seseorang yang dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran.
Di Primbon Jawa, catatan tafsir untuk tahi lalat cukup banyak mulai dari kepala sampai dengan telapak kaki. Dalam Primbon Jawa atau kepercayaan tradisional Jawa, tahi lalat dianggap memiliki makna atau arti tertentu berdasarkan lokasinya di tubuh seseorang. Tahi lalat di wajah, terutama di area seperti dahi, pipi, atau dagu, sering dianggap sebagai pertanda kecantikan atau ketampanan. Setiap tahi lalat memiliki makna tertentu tergantung pada lokasi yang lebih spesifik. Tahi lalat di leher dapat dianggap sebagai pertanda bahwa seseorang akan memiliki nasib baik dalam hidup atau sebagai tanda keberuntungan dalam karir atau hubungan asmara. Tahi lalat di tangan dan kaki oleh orang Jawa dianggap sebagai pertanda bahwa seseorang memiliki sifat khusus atau bakat tertentu. Misalnya, tahi lalat di telapak tangan dapat diartikan sebagai tanda seseorang memiliki bakat artistik. Tahi lalat di bagian intim seringkali dianggap sebagai tanda keberuntungan dalam urusan asmara atau reproduksi. Tahi lalat di bagian lain tubuh juga dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara, tergantung pada ukuran, bentuk, dan lokasi tertentu. Namun makna yang diberikan kepada tahi lalat dalam Primbon Jawa terkadang bervariasi dan tidak konsisten tergantung pada kelompok masyarakat yang membuat tafsirnya. Dalam Primbon Jawa atau kepercayaan budaya lainnya, makna tahi lalat di wajah, baik di sebelah kanan atau kiri, dapat ditafsirkan berbeda tergantung pada tradisi atau keyakinan yang berlaku di masyarakat tersebut. Tafsir tahi lalat di wajah kanan maknanya adalah positif atau baik. Misalnya tahi lalat di sekitar mata kanan, maknanya adalah tanda keberuntungan dan kesuksesan dalam karir atau kehidupan pribadi. Sedangkan tahi lalat di pipi kanan pertanda seseorang unggul dalam hal kecantikan atau mempunyai daya tarik yang istimewa. Tafsir tahi lalat di wajah kiri biasanya tanda ketidakberuntungan. Semoga sahabat WOTUB tidak ada yang bertahi lalat di wajah bagian kiri. Tahi lalat di sekitar mata kiri ditafsirkan sebagai pertanda ketidakberuntungan atau akan banyak masalah dalam hidup. Tahi lalat di pipi kiri biasanya ditafsirkan sebagai tanda kurang beruntung dalam perkara asmara atau kehidupan sosial. Sahabat WOTUB, tahi lalat di bagian tubuh lainnya mempunyai makna yang spesial. Misalnya, tahi lalat di leher dimaknai sebagai tanda kecenderungan dia akan mengalami kesuksesan dalam karirnya. Tahi lalat di dada dimaknai sebagai tanda ketulusan dan kebaikan hati si pemilik tahi lalat. Tahi lalat di perut dimaknai sebagai tanda keberuntungan dalam urusan keuangan. Tahi lalat di punggung dimaknai sebagai tanda keberuntungan dalam perjalanan atau petualangannya. Tahi lalat di kaki dimaknai sebagai tanda bahwa si pemilik tahi lalat menyenangi mobilitas atau berkeinginan untuk melakukan perjalanan jauh. Sahabat WOTUB, tahi lalat di lengan tangan kanan dimaknai sebagai keberuntungan. Misalnya, tahi lalat di lengan tangan kanan bagian atas adalah tanda keberuntungan dalam urusan finansial atau karir. Tahi lalat di lengan tangan kanan bagian bawah dimaknai sebagai tanda kebahagiaan dalam hubungan asmara atau pernikahan. Tahi lalat di lengan tangan kanan bagian dalam dimaknai sebagai tanda ketulusan dan kebaikan hati dalam bermasyarakat. Tahi lalat di lengan tangan kanan bagian luar dimaknai sebagai tanda keberanian dan semangat petualangan. Sahabat WOTUB, tahi lalat di lengan tangan kiri pada umumnya dimaknai sebagai pertanda kebaikan. Misalnya, tahi lalat di lengan tangan kiri bagian atas dimaknai sebagai tanda keberuntungan dalam hal-hal spiritual atau intelektual. Tahi lalat di lengan tangan kiri bagian bawah dimaknai sebagai tanda ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup sehari-hari. Tahi lalat di lengan tangan kiri bagian dalam dimaknai sebagai tanda kebijaksanaan atau pemahaman yang mendalam.
Tahi lalat di lengan tangan kiri bagian luar dimaknai sebagai tanda kepemimpinan dalam konteks sosial atau pekerjaan. Sahabat WowTube, demikianlah pembahasan tentang tafsir tahi lalat menurut Primbon Jawa. Karena kendala durasi video maka tafsir tahi lalat dengan terpaksa hanya ditayangkan yang penting-penting saja. Tafsir secara lengkap dapat dilihat di situs website yang menyajikan tafsir tahi lalat. Sampai bertemu lagi di Kitab Primbon Jawa episode kelima. Kepada sahabat WowTube saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungan subscribe dan like serta komentar yang membangun. Sampai berjumpa di video berikutnya.